masih menunggu gitu wanita impiannya. Waduh, kayaknya kepatil beneran ini Mas Rizky ya. Hai kau, kemarilah. Ku tahu waktu yang kupunya tak banyak. Dekatkan telingamu dan dengarlah. Persetan jawabanmu. Bahkan bahwa aku pun mencintaimu. Tolong rahasiakan ini dari kekasihmu. Hai, halo Sobat Andi Academy dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama kita di Bincang Inspirasi, sebuah acara obrolan kita nih ya, podcast nih, bersama dengan orang-orang yang menginspirasi dalam kehidupan melalui karya-karya mereka. Nah, hari ini tamu kita nih orang yang sangat spesial menurut aku ya. Masih muda tapi prestasi dan semangatnya untuk nulis itu luar biasa banget. Dia adalah Rizky Xavier. Halo, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Hai, halo Mas Rizky Xavier. Nah, dan hari ini kita akan bersama-sama nih ngobrol gitu ya. Kita podcast santai aja ya Mas ya. Dengan Mas Rizky tentang buku pertama yang mengawali debutnya di penerbit mayor, penerbit besar gitu ya. Nah, oke Mas. Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo Kak, baik, sehat selalu. Yes, Mas, sebenarnya nih ya Mas, aku penasaran, Rizky Xavier itu nama asli kah atau gimana nih? Oh, Rizky Xavier itu nama ini sih, karena nama PNS dan nama panggung. Oh, nice, oke. Gitu, berarti nama aslinya? Kalau nama asli sih saya Rizky, kalau itu nama asli. Oke, tapi iya sih benar. Band, kan? Iya. Ya lebih iya benar asik. Oke deh. Kalau gitu ini asli sekarang domisilinya di mana nih, Mas? Kalau artis sekarang domisilinya ada di Lampung. Oke. Berarti Mas Rizky sekarang fokusnya bekerja dan menulis atau gimana nih? Benar. Kalau fokus sih untuk sekarang bekerja, terus menulis juga ya. Yes. Oke deh. Emang suka nulis ya? Berarti emang suka nulis karya, nulis buku gitu kah dari dulu gitu? Ya. Iya Kak. Benar. Dari dulu suka nulis, terus lukis juga ya. Jadi, oke. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya, supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung ke beberapa pertanyaan. Aku punya beberapa pertanyaan, apakah Kak Rizky bersedia menjawab? Sangat bersedia. Oke kalau gitu. Oke Kak, nih Kak, jadi teman-teman semuanya, Sobat Andi Academy, buku pertama yang didebutkan oleh Mas Rizky ini berjudul Redam Temaram ya. Betul Mas Rizky? Betul sekali. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih Mas. Apa inspirasi utama Mas Rizky untuk menulis Redam Temaram ini? Inspirasi utama ya. Kalau dibilang inspirasi utama, ya balik lagi utama adalah karena seseorang. Oh, jadi ada seseorang di balik buku ini ya? ada historinya ya, kenapa Mas menulis buku ini gitu ya? Oke. Mas, aku mau tanya lagi nih tentang judulnya. Ini kan judulnya kayak apa ya? Agak sendu gitu ya, jujur. Ini tuh sebenarnya Redam Temaram itu artinya apa sih, Mas? Kalau Redam Temaram ini lihat dari dirinya kan ada redam dan temaram. Dan kedua kan adalah menutup pembelajaran kerja. Sedangkan temaram itu redup atau remang-remang. Sayur bisa dikatakan seperti itu. Jadi Redam Temaram itu maksud yang aku sampaikan adalah supaya kita ini tidak terlihat suspek buat orang lain atau orang-orang sekitar kita. Jangan sampai tahu nih kalau aku lagi tidak dekat. Yes. Jadi cukup kita aja yang merasa. Yes.
Benar. Berarti benar ya Mas, tadi aku bilang agak sendu-sendu gimana gitu. Oke Mas, jadi gini Mas, aku mau tanya lagi nih, kaitannya dengan isi buku ini nih Mas. Nah, aku mau tanya kenapa buku ini harus dikasih nama Redam Temaram nih? Apa yang ingin Mas Rizky sampaikan ke orang-orang gitu loh dari buku ini sendiri? Oke, yang ingin aku sampaikan sih sudah ini. Jadi buku ini bercerita sebenarnya enggak mesti saya lebih ke visualisasi misi yang mana isinya itu beberapa quotes dan kalau kita baca itu bisa kita runut yaitu semacam cerita dari awal temu dengan seseorang sampai nanti kita pada akhirnya berpisah. Jadi yang pengen saya kasih tahu ke orang adalah yuk nggak masalah kita itu kehilangan, artinya kita ada apa yang memang dalam fase-fase sakit hati itu ya patah hati atau ketika kita tidak balaskan perasaannya memang sakit, tapi mau gimana pun juga kalau bisa orang lain itu tahu bahwa kita di luar ya yang kita seperti apa. Yes, benar. Oke. Jadi aku lebih paham nih sekarang. Nah, aku jadi punya pertanyaan lagi nih, Mas. Gimana ya? Bagaimana proses Mas Rizky dalam membuat quote-quote atau apa ya? Kata-kata di dalam buku ini? Apakah Mas Rizky memiliki teknik tertentu atau berasal dari pengalaman pribadinya Mas Rizky? Oke. Boleh jujur, boleh jujur. Jauh apa pilihannya, jujur atau jujur? Oke. Kalau jujur sih ini real pengalaman pribadi. Wow. Ini jadi ya saya punya suka kagumi dan mungkin bisa dibilang dia itu kayak jadi dibilang first love lah gitu. Jadi deep sekali. Ya, first love gitu. Kemudian ya salah calon dia tuh coba di Instagram ini kita dekat tapi ya udah menyatakan perasaan memang enggak semuanya harus dijelaskan gitu. Awalnya sih nulis buku ini jujur memang benar-benar pengalaman itu waktu itu cuma nulis pakai lebih kayak teori. Terus akhirnya kan beberapa teman baca kenapa nggak saya aja sih mana maksudnya coba dibikin di terbit mana gitu di publish kayak waktu itu masih 9 nggak lama ya cukup aku aja yang merasa masih iya paham. Wow, luar biasa. Terus itu tapi lama-lama kok semakin gimana nih Mas, kok bisa akhirnya memutuskan dijadikan buku nih? Semakin lama banyak teman-teman yang besi habis aja Semakin yakin juga ya Mas ya. Berarti ini berasal dari pengalaman pribadi nih. Wah, siapakah wanita beruntung itu bisa sampai dibikinin buku loh sama Mas Rizky. Luar biasa ini perempuan. Oke deh. Mas, aku punya pertanyaan nih. Apa yang mendorong Mas Rizky menjadi menulis mengenai luka gitu kan? Kadang kalau orang lagi galau tuh maunya enggak mager-mageran. Kenapa nih? Apa? Aku penasaran apa yang mendorong Mas Rizky itu menjadikan cerita ini gitu ya, mengenai luka seseorang yang menunggu itu jadi buku Redam Temaram ini. Jadi kalau dari apa sih kita memang kadang kalau kita hidup itu kan ketika kita dapat kabar bahagia kita senang, tapi ketika dapat kabar sedih kita sakit hati, kita patah hati. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita nggak bisa terima yang saja. Kita juga harus bisa kan gitu. Iya. Karena apa?
hidup itu kita nggak bisa bisa harus dua-duanya kita senang. Terus yang bikin ini adalah ketika saya berpikir gini, di luar sana kebanyakan ya, kadang aku juga banyak nih yang curhat, yang ini galau, lagi apa ya, banyaknya. Soalnya sini akhirnya negatif, malah negatif. Gitu. Terus aku pikir lagi kan, sampah aja bisa didaur ulang. Kenapa luka ini nggak bisa disimpan? Coba deh. Aduh, dalam. Wow, ini Mas kalau bisa lihat di belakang layar jeruk-jerukin ke meja. Kayaknya galau semua deh ini jadinya pada laki-laki nih. Wow, oke deh. Jadi, ya bener sih. Keren sih Mas Rizky ini bisa jadi sebuah karya gitu ya. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih Mas. Menurut Mas Rizky, apakah tulisan-tulisan di dalam buku ini, di dalam buku Redam Temaram ini tuh bisa mewakili perasaan laki-laki nih, laki-laki yang mungkin masih menunggu gitu wanita impiannya, sama seperti Mas Rizky pada saat menulis buku ini ya. Nggak tahu nih sekarang nih, tapi sampai sekarang sih. Waduh, kayaknya kepatil beneran ini Mas Rizky ya. Kepatil beneran loh ini, kayaknya luar biasa ini perempuan. Siapa ya? Oke, menurut Mas apa ya, bisa nggak sih mewakili, kan kadang tuh laki tuh ada yang mungkin bisa menyampaikan perasaannya, tapi ada juga yang nggak bisa menyampaikan nih, kayak ya udah akhirnya terkesan cuek padahal sebenarnya galau. Nah, menurut Mas, buku ini tuh bisa nggak sih membantu mereka mewakilkan perasaan mereka? Kalau aku sih bisa bilang ya, bisa sih. Karena ada beberapa isi dalam buku itu benar-benar mewakili kita para laki-laki kebanyakan. Contohnya kayak gini, misalkan kalau kita lagi deketin orang, lagi deketin cewek, contoh kayak, gue makan bareng apa, terus karena saking senangnya kita jalan bareng sih sinetron, dan ternyata gitu, ada ya sebenarnya nggak ada perasaan, saya udah jatuh duluan. Aduh, biasa. Sedih banget. Seperti itu. Iya, bener. Kadang kayak gitu ya, kadang kerasa kayak, tapi Mas bisa tahu dari mana kalau misal Mas belum menyatakan? Aduh, agak curhat ya. Makanya itu kan curhat ya. Makanya karena waktu mau menyatakan takut nih. Kenapa takut? Ntar kalau misalnya takut jadinya canggung ya kan. Jadi kadang kita ini lebih milih untuk jadi dendam aja deh. Nggak apa-apa deh, perasaan kita nggak terungkapkan, yang penting kita sama dia gitu. Oke, berarti kesimpulannya buku ini bisa ya. Aku yakin juga teman-teman bukunya ini tuh apa ya, gampang dimengerti dan dijamin deep deh kata-katanya ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin para laki-laki atau perempuan yang mungkin juga, ini nggak harus laki-laki ke perempuan ya Mas ya, bisa juga perempuan yang mungkin menyimpan perasaannya sama orang lain gitu. Nah, nih guys, aku punya sedikit bocoran nih. Hai kau, kemarilah. Ku tahu waktu yang kupunya tak banyak. Dekatkan telingamu dan dengarlah persetan jawabanmu. Bahkan bahwa aku pun mencintaimu. Tolong rahasiakan ini dari kekasihmu. Wow, terakhirnya plot twist, tolong banget, aku shock aku baca bagian terakhirnya. Nah, ini nih adalah salah satu tulisan Mas Rizky nih guys. Nah, apakah ini menggambarkan nih Mas, ini tuh laki-laki tuh nekatnya kayak gini nggak sih pada umumnya waktu mengejar gadis pujaannya? Kan kadang perempuan tuh kadang nggak ketahuan kalau punya pacar ya. Iya kan kadang ngumpet-ngumpet. Pengalaman saya itu. Nah, nih Mas, laki-laki tuh emang sebenarnya nekatnya tuh kayak gini nggak sih? Walaupun tahu ceweknya udah punya pacar nih, kayak Mas Rizky deh. Bener. Karena ada sesi ya, kita ngobrol gitu. Terus kita tidak tahu statusnya dia apa. Dan setelah sekian lama, ternyata dia punya status apa lain. Tapi kita mikirnya gini, yaudah deh nggak apa-apa, aku yang jadi nomor 2, yang penting aku sama dia. Ya ampun. Padahal berarti kan sebenarnya bukan salah kita ya jatuh cinta, kan kita nggak tahu dia punya pacar atau enggak.
Iya benar, oke. Cewek nggak mau sama kita kan? Oke deh. Oke Mas, nih Mas. Banyak penulis sejenis seperti Mas Rizky yang merasa terinspirasi oleh kejadian-kejadian yang dialami. Nah, apakah hal tersebut juga mempengaruhi tulisan-tulisan Mas Rizky nih, kayak apakah aku mau menuangkan apa isi hatiku aja deh, atau aduh nanti takut sama kayak orang lain gitu. Gimana cara Mas mensiasati perasaan itu gitu loh? Kalau untuk itu sih, yang pertama kalau yang pakai gambar itu tuh satu itu adalah jujur. Artinya jujur terhadap perasaan mereka. Kayak kalau aku nulis ya udah nulis aja gitu. Aku nggak mikir ini bilang nggak ya nanti hanya begini ini bilang nggak ya. Karena nanti kalau memang kita mau publish bisa ada kreditornya yang kasih tahu kak ini gini ingat ya. Tapi pada dasarnya ketika aku nulis itu aku lebih kayak apa yang aku bisa yang sedikit karena kita mungkin banyak baca aku pakai kata ini nih biar lebih bagus nih biar lebih dibacanya gitu. Tapi Pengennya sih kalau aku gimana Kak? tapi intinya satu sekolah publish itu prinsip mereka adalah Oke. Emang kelihatan sih teman-teman, benar. Untuk teman-teman yang maksudnya apa ya, tulus gitu nulisnya itu kelihatan nyampe gitu loh ke hati pembaca. Nah nih Kak, aku mau tanya, Kakak tuh percaya nggak sih kalau puisi atau buku gitu bisa mengubah atau mempengaruhi seseorang secara emosional dan psikis gitu loh? Oke, kalau begitu baik pengalaman ya, pengalaman kita juga selesai. Setelah baca bukunya, kan saya jadi seperti ini ya, oh kayak gini ya harusnya ya. Nah kalau dari aku sih ini sangat bisa, apalagi kita baca buku yang memang ceritanya sesuai dengan yang sedang kita rasakan. Contohnya kita baca sendiri dalam surat kan pada cinta, misalnya kita yang di sekarang. Kita lagi putus cinta beneran kan gitu, cocoknya begini sama kayak bini-bini itu sangat-sangat bisa, apalagi kita baca buku itu sesuai genrenya dengan definisi saya kan ada beberapa, ada fiksi kayak fiksi kan wah ini gue banget nih biasanya itu ini gue banget ya, ini lebih gimana caranya kita baca dan apa yang kita baca bisa kita apalagi kalau lagi ngerasain hal yang sama ya Mas, itu bisa kena banget biasanya. Nah ini Mas, aku mau tanya, mana yang lebih susah menurut Mas Rizky, membuat rangkaian kalimat-kalimatnya atau ilustrasinya? Berapa lama Mas Rizky membuat naskah sampai buku ini tuh selesai gitu? Oke, sampai ini selesai itu kita aku dengan dua orang, satu itu dia lebih ke editor, jadi dia koleksinya post-it itu sekitar 1,5 tahun. Oke, 1,5 tahun. Dan kalau ditanya yang lebih susah mana atau merangkai kata-kata apa ilustrasinya, jujur aku mengakui lebih susah bikin ilustrasinya. Bener. Kadang kan karena gambaran di otak kita saat menulis tuh kalau ada beda dikit jadi kayak oh nggak bisa ini gitu ya. Iya oke, mudah dipahami, benar. Oke deh, nah Mas, setelah Mas Rizky ini melalui proses panjang dalam pembuatan tulisan ini ya, puisi tulisan inilah, bagaimana Mas Rizky meyakinkan diri, apalagi ini kan mengenai tulisan-tulisan pengalaman pribadi kan ya. Nah, gimana Mas Rizky meyakinkan diri untuk akhirnya memutuskan mengirimkan tulisan ini untuk diterbitkan? Jadi memang berangkat dari tadi teman-teman yang bilang bagus aja deh, bagus aja. Ini aku pikir gini, ya memang kalau misalkan enggak cuma cerita bahagia ya itu salah satu ya yang lain mungkin nanti akan jadi lebih bermakna. Ya saya kira-kira kemana harus aku kirimkan? Mana aku harus kisahkan, habis itu lagi baca buku, aku tuh baca kuliah kan, terus aku lihat ada benar nih
dan PPT gitu. Artinya aku kirim langsung ke sana dan benar-benar cuma terbit Andi yang aku kirimin, nggak ada penerbit lain. Oh wow, such a pleasure sih buat kita dapat karya kayak gini dari Mas Rizky. Wow, oke deh. Oke, Mas, apakah Mas Rizky memiliki rencana atau proyek atau apa ya? Udah punya sesuatu nih dalam proyek penulisan yang akan datang gitu dalam karir sebagai penulis? Kalau untuk itu sih kita pasti ada. Jadi mau lihat ya habis pulang kerja itu kan kadang capek gitu ya, terus kadang bingung kan makanya mungkin untuk sekarang kita lagi berapa sih udah mulai dari start buat lalu untuk tulis sedikit like novel. Jadi kita lebih balik lagi nih yang tadinya full ilustrasi kan itu sekarang kita apa ilustrasinya cuma apa aja project kedua sih sedikit tapi masih ada kaitannya sama ini. Oke. Jadi jangan ini ya guys ya, jangan sampai ketinggalan karena pasti ada karya-karya membagongkan lagi nih dari Mas Rizky. Nah Mas, sebelum kita tutup nih, aku mau tanya terakhir. Apa saran terbaik yang pernah Mas Rizky terima dalam mengejar karir sastra dan penulisan ini? Dan apakah ada saran yang ingin Mas Rizky sampaikan kepada pemirsa TV Andi di sini yang ingin menjadi mengejar karir di bidang sastra dan penulisan ini gitu? Mungkin ada yang bisa Mas sampaikan untuk teman-teman di sini gitu? Jadi pernah waktu itu ada teman dia jadi buat kakak yang jelas English, tapi memang misalnya saya tulis di web gitu kan, dia bilang bahwa aku gini, mulailah menulis dengan kejujuran, artinya jujur sama perasaan, jangan kamu tutupin perasaan sedikit gitu. Jangan kamu tulis dengan karena apa? Berdasarnya buku itu apa yang kita sampaikan supaya orang bisa dapat nih ternyata ini yang dirasain sensasi bisnis ini. Jadi sampai sekarang itu masih saya pegang banget nulis harus jujur gitu. Ya benar karena itu ya tulus itulah yang bikin buku tuh jadi ada nyawanya ya Mas ya. Iya. Oke. Berarti ini mungkin juga untuk pembelajaran teman-teman semua yang mungkin sedang ingin mengejar karir di bidang penulisan atau ya di bidang sastra inilah ya. Semoga teman-teman juga bisa termotivasi gitu ya dari kisahnya Mas Rizky ini. Nah, tapi Mas, sebelum kita akhiri acara kita hari ini nih, podcast kita, aku punya 5 pertanyaan random. Gampang sih, this or that gitu ya. Simpelnya this or that. Contohnya kayak telur atau ayam, suka yang mana? Misalnya kayak gitu. Oke, kita punya 5 pertanyaan random ya Mas ya. Oke, langsung yang pertama. Nonton film atau nonton konser? Nonton film. Nonton film, oke. Mengagumi atau dikagumi? Mengagumi. Waduh, kenapa tuh Mas? Kenapa sih lebih suka mengagumi? Karena kalau dikagumi, kita tahu nih, kita dikagumi, kalau mengagumi kita ditakdirkan untuk selalu mengagumi dan bekerja. Aduh, oke deh. Oke kalau gitu, oke selanjutnya drakor atau Hollywood? Aku lebih pilih drakor. Wow, oh my god. Ayo, yang tadi taruhan, oh enggak ya, enggak. enggak bercanda. Oke deh, wow. Melo juga ya, kayaknya anaknya melo nih Kak Rizky nih. Mas biasanya kalau ngedrakor sambil bawa cemilan kayak di kamar. Oh bener sambil makan mie gitu biasanya. Jangan gitu dong. Wow. Jangan-jangan ini sama kayak perempuan nih, kalau misalnya ada adegan yang romance di pause dulu terus gitu. Enggak dong ya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cewek sabar tapi manja
atau cewek judes tapi mandiri? Ayo. Cewek judes tapi mandiri. Ini yang kali ini yang menang taruhan yang mana? Oke deh. Oke, kenapa Mas lebih suka cewek judes tapi mandiri? Atau karena makin penasaran ini cewek sebenarnya gimana sih orangnya gitu ya? Atau iya benar. Karena kalau kita bilang kalau aku kan orangnya sering ngobrol tuh Yes. bicara. Kalau judes kan ngobrolnya hemat dikit. Iya. Jadi kita makin kepo ini kira-kira topik apa ya yang bikin dia bisa ngomong gitu ya Mas ya? Tidak challenging buat kita. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Setia dan bertahan atau mencari yang baru? Setia dan bertahan. Keren. Wow. Ini di belakang ini kayaknya pada penasaran sebenarnya Mas Rizky tuh gimana sih milih yang mana sih gitu. Sebagai laki-laki tuh kayak jiwa persaingannya tinggi ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Rizky. Dari tadi udah nemenin aku ngobrol. Mau dikorek-korek nih, mau nge-spill gimana sebenarnya inspirasi dari buku ini. Such a blessing. Terima kasih Mas sudah menemani kita di sini dan berbagi cerita. Semoga kisah ini juga bisa menginspirasi Sobat Andi dimanapun kalian berada ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Rizky Mas Rizky Xavier ya. Terima kasih Mas Rizky Xavier untuk waktunya. Aku minta maaf juga kalau ada perkataan aku yang menyinggung perasaan Kak Rizky. Semoga kedepannya semakin banyak lagi karya-karyanya yang mengguncang Sobat Andi semuanya di sini ya. Amin. Ya, kasih kembali ke Fani atas waktunya. Mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi Sobat di bersama. Amin. Oke, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih juga Sobat Andi semuanya yang udah menemani kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk pantengin juga podcast Bincang Inspirasi yang selanjutnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari penulis-penulis yang nggak kalah luar biasa nanti juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu lagi lain waktu. Terima kasih Mas Rizky untuk waktunya. Kita pamit dulu undur diri. Terima kasih. Dadah, see you.